korbanmu yang mulia, untuk darahmu yang suci, yang telah membebaskan segala noda dosa yang mungkin tak terampunkan, namun kau telah. Shalom, puji Tuhan atas berkat kemurahan Tuhan kita boleh kembali beribadah kepadanya di dalam ibadah tengah pekan, dan kita boleh menikmati mantap mana tengah pekan. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita akan masuk dalam hadirat Tuhan. Kita satu dalam doa. Tuhan Yesus Allah Bapa di sorga, Bapa yang baik, Bapa yang begitu mengasihi kami. Kami sungguh mengucap syukur Tuhan buat kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami, buat penyertaan Tuhan yang sungguh sempurna bagi kami semua. Terlebih Tuhan, kalau saat ini Tuhan boleh layakkan kami untuk kami boleh masuk dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Kami boleh beribadah kepadamu, memuji dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Tuhan, layakkan kami, sucikan kami Tuhan. Terlebih Tuhan, kami sungguh bersyukur kalau kami juga boleh menerima anugerah-Mu Tuhan. Kami boleh mendengarkan firman-Mu Bapa. Ajar kami Tuhan untuk kami boleh sungguh-sungguh dapat mengerti akan firman-Mu, dan kami sungguh mau berdoa untuk hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan firman-Mu. Biarlah Engkau boleh tutup bungkus dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, dan firman yang kami dengar boleh menjadi rema di dalam kehidupan kami. Oh Bapa di surga, kami juga mau bersatu hati Tuhan untuk mengusir segala roh-roh jahat, roh pengganggu, kuasa iblis yang sungguh akan mengganggu kami saat kami beribadah kepadamu. Kami mau patahkan, kami mau usir hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Biar hanya kuasa Roh Kudus-Mu, kuasa-Mu Tuhan yang menguasai hati dan pikiran kami. Oh terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sungguh mengucap syukur punya Allah seperti Engkau. Kami sungguh bangga punya Allah seperti Engkau. Dan kami akan memulai ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, kita sungguh punya Allah yang hebat. Kita sungguh punya Allah yang luar biasa. Kita mempunyai Allah yang sudah menyelamatkan kehidupan kita. Mari kita katakan bahwa kita akan menyembah Allah dengan sepenuh jiwa kita. Ku sembah Kau Allah. Ku sembah Kau Allahku. Yesus
kita. Dan saat ini mari kita persiapkan hati dan pikiran kita. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita mau katakan, betapa oh Tuhan firman-Mu agung. Seperti biasa kita akan mulai niat hati kita untuk mendengar firman Tuhan dengan doa. Kita sama-sama tunduk kepala. Tuhan Yesus Kristus, Allah yang baik, Allah yang berdaulat atas hidup kami mengucap syukur, kedaulatan-Mu masih berlaku atas kami. Kami masih dijaga oleh-Mu, kami masih dipelihara oleh-Mu, dan kami masih mengalami dan menikmati kesetiaan penyertaan-Mu. Oleh sebab itu, hanya ini yang dapat kami lakukan untuk membalas kebaikan, kesetiaan, dan pemeliharaan-Mu. Telinga kami mau buka untuk dengar firman Tuhan. Hati kami pun kami bawa Tuhan. Kami mau buka untuk kami mendengar firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan Yesus di tengah minggu ini. Berfirmanlah atas kami. Tetap jaga kami dengan firman-Mu. Supaya sekali lagi kami berjalan lurus sampai Engkau datang kali yang kedua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap untuk dengar firman Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita sudah menginjak kepada serial dari firman Tuhan yang mau kita nikmati. Sekarang sudah sampai di 1 Samuel pasal yang 15. 1 Samuel pasal yang ke-15.
Melalui 1 Samuel pasal yang ke-15 ini saya kasih tema Tuhan menginginkan ketaatan. Apa yang engkau mau beri buat Tuhan? Apa yang Tuhan mau terima dari kita? Gak muluk-muluk. Dan Tuhan tidak menyusahkan kita. Dan Tuhan tidak merepotkan kita. Kita mau memberi kepada Tuhan, Tuhan mau menerima pemberian kita, tapi nanti yang kita mau berikan, yang Tuhan terima, hasil dari kejahatan kita, hasil dari usaha-usaha kita yang membabi buta, yang memaksakan diri, atau bahkan nanti yang melanggar kebenaran firman Tuhan. Jadi kita berbuat dosa untuk memaksakan diri kita memberikan untuk Tuhan. Nah, sederhana kok. Yang Tuhan inginkan dari kita adalah seperti Abraham sudah lakukan. Tatkala Abraham mempersembahkan anaknya yang tunggal, dia tidak berbantah kepada Tuhan. Dia tidak debat kusir dengan Tuhan. Abraham hanya mengatakan, "Yes, sir. Oke, aku lakukan." Gak komplain, gak ngeluh, karena Abraham taat. Sama seperti Abraham taat, Tuhan juga menginginkan ketaatan kita. Ya, di dalam kita mengekspresikan diri kepada Tuhan, sekalipun kita berjalan di tengah-tengah dunia ini, berjalan-jalan di dalam persoalan-persoalan kita, Tuhan hanya ingin ketaatan kita. Ya, kembali kita mau belajar dari 1 Samuel pasal yang 15, dari pengalaman Raja Saul, ayat yang ketiga. Jadi pergilah sekarang. Ini perintah Tuhan kepada Saul melalui Samuel, melalui Nabi Tuhan. Tuhan berkata-kata, Tuhan bertindak melalui Nabi Tuhan, melalui hamba Tuhan. Jadi pergilah sekarang, kalahkanlah orang Amalek. Tumpaslah segala yang ada padanya, tumpas, binasakan. Laki-laki maupun perempuan, kanak-kanak maupun anak-anak yang menyusu, lembu maupun domba, unta maupun keledai. Ini perintah Tuhan. Jangan dianulir dengan perasaan kita. Perintah Tuhan. Ini hanya sebuah contoh. Masa lalu, tentunya kita pada masa sekarang, kita punya pengalaman-pengalaman yang lain. Tidak seperti dulu, pengalaman-pengalaman kita sekarang dibatasi oleh kasih Kristus yang sudah datang ke dunia. Tapi ini hanya sekedar contoh-contoh bagaimana kita harus taat 100% kepada perintah atau suara Tuhan. Tidak boleh melibatkan perasaan kita, baper bahasa sekarangnya. Ya, nggak boleh. Tumpas ya tumpas, semuanya. Jangan disisakan, jangan diambil. Tuhan hanya ingin menguji ketaatan kita kok. Yang kita mau perlihatkan kepada Tuhan, intelektual kita sama dengan pembangkangan, perasaan kita sama dengan pemberontakan. Tuhan hanya ingin melihat ketaatan kita. Ayat yang ke-33. Loncat ke ayat yang ke-33. Tetapi kata Samuel, seperti pedangmu membuat perempuan-perempuan kehilangan anak, demikianlah ibumu akan kehilangan anak di antara perempuan-perempuan. Sesudah itu Samuel mencincang Agag. Akhirnya yang turun langsung adalah Samuel. Kalau Saul membangkang, Samuel pasang badan. Kalau Saul tidak turut dengar-dengaran kepada suara Tuhan, Nabi Tuhan yang maju. Karena Nabi Tuhan harus taat terlebih dahulu kepada Tuhan. Samuel mencincang Agag di hadapan Tuhan di Gilgal. Itu namanya ketaatan. Dan ketaatan itu harus total, nggak bisa setengah-setengah.
Kan ada lembu sapinya, gemuk-gemuk lagi. Bagus tuh untuk dikorbanin? Nggak, Tuhan nggak butuh sogokan. Ya, kan domba-dombanya banyak, untanya ada, kan bisa dipakai. Enggak, total. Kalau aku suruh A, lakukan A. Amin ya. Kalau firman Tuhan katakan B, lakukan aja B. Jangan pakai akal pikiran kita sendiri. Amsal 3 ayat 5. Ikutlah Tuhan dengan sepenuh hati. Jangan menggunakan akal pikiran kita sendiri. Apalagi ketika Tuhan menampilkan ayat ini. Coba kita baca ayatnya dari Matius 10 ayat yang ke-37. Ini kan ayat yang sering kita dengar, tapi sering kali juga kita artikan dan kemudian kita bilang Tuhan jahat. Tuhan kok gitu ya? Padahal kita nggak teliti, padahal kita nggak tekun untuk menikmati kata demi kata dari firman Tuhan. Matius 10 ayat 37. Matius 10 ayat 37, barang siapa mengasihi bapak atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Ya saudara, kalau saudara cuma baca setengah-setengah, kalau saudara bacanya tidak teliti, kita akan berkata Tuhan jahat. Mengasihi bapak ibu kok nggak boleh. Maksudnya Tuhan adalah kita harus mengasihi bapak atau ibu, tetapi jangan sampai kasih kita kepada bapak ibu melebihi kasih kita kepada Tuhan. Kita tendang Tuhan yang menciptakan kita, yang menciptakan bapak ibu kita, yang memberkati kita. Itu loh artinya. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Sama maksudnya. Kita boleh mengasihi siapapun yang Tuhan percayakan, titipkan buat kita, tetapi kasih kita itu jangan melebihi kasih kita kepada Tuhan. Tuhan tetap harus nomor satu. Tuhan is number one. Ya, ketaatan itu apa dasarnya? Tuhan number one. Tuhan harus diprioritaskan. Itu ketaatan. Jangan kita membuat dogma sendiri atau menyusun prinsip sendiri di luar aturan firman Tuhan. Pekerjaanku nomor satu, keluargaku nomor satu, Tuhan akhirnya kita tendang. Itu yang keliru, saudara-saudara. Karena semuanya harus dipersembahkan bagi kemuliaan nama Tuhan. Jadi saudara-saudara, ketaatan itu total. Ya. Harus 100% dan tidak bisa dicampur adukkan dengan perasaan kita. God, kita katakan kepada Tuhan, God, what are you saying? Tuhan, Engkau berkata apa? Dan apa yang Engkau ingin katakan buat aku? Katakanlah. Itu seharusnya kita. Itu seharusnya sikap kita. Seharusnya telinga kita harus siap untuk mendengar. Dibuka lebar-lebar untuk perkataan Tuhan. Tuhan, aku siap mendengar firman Tuhan. Tuhan, berkatalah, aku siap. Kadang-kadang saudara, kita menyogok Tuhan. Kadang-kadang kita salah tindakan, saudara-saudara. Kirain kita Tuhan bisa ditipu ya. Kirain kita Tuhan bisa disogok. Kirain kita Tuhan bisa dikibulin dengan korban-korban kita. Untuk menutupi ketaatan kita. Untuk menutupi kebandelan kita, kenakalan kita, pemberontakan kita. Kita tipu Tuhan dengan korban-korban. Tuh lihat nih ya, ayat yang ke-22 dari 1 Samuel 15, saudara. 1 Samuel 15 ayat 22, nih kelakuan Saul seperti ini nih. Harusnya kan kita nggak ikutin. Ini kata Saul. Tetapi jawab Samuel, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran yang dilakukan Saul maksudnya? Dan korban sembelihan sama seperti kepada mendengar suara Tuhan, sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan. Memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan, sebab pendurhakaan adalah sama seperti dosa bertenung
dan kedegilan adalah sama seperti menyembah berhala dan terafim. Karena engkau telah menolak firman Tuhan, kata Samuel kepada Saul, maka ia telah menolak engkau sebagai raja. Ya, karena Saul berkilah, lembu, sapi, domba yang kuambil, aku mau korbankan untuk Tuhan. Sekalipun kita menjual nama Tuhan, memakai nama Tuhan, kalau itu melanggar firman Tuhan, melanggar titah perintah Tuhan, berdosa. Saul menyalahgunakan arti korban. Dengan sembarangan dia menyogok Tuhan. Apakah sering kita menyogok Tuhan, menipu Tuhan seperti itu? Kita tidak taat, ketidaktaatan kita berusaha kita sembunyikan lewat korban-korban kita, lewat formalitas-formalitas ibadah kita, lewat trik-trik yang kelihatan rohani yang kita tampilkan. Penyembahan yang keliru, air mata yang keliru, sensasi-sensasi rohani. Ya. Ayat 9. Tetapi Saul dan rakyat itu menyelamatkan Agag. Tuh kan, disuruh ditumpas malah diselamatkan. Dan kambing domba dan lembu-lembu yang terbaik dan tambun, disuruh ditumpas malah diambil. Nakal ini Saul. Pula anak domba dan segala yang berharga. Tidak mau mereka menumpas semuanya itu, tetapi segala hewan yang tidak berharga dan yang buruk, itulah yang ditumpas mereka. Sama seperti Saul. Kalau Tuhan perintahkan, apakah kita bergerak total atau kita masih hitung-hitungan dengan hitungan kita? Yang ini berharga, yang itu nggak berharga. Karena ini oke, maka perintah Tuhan aku lakukan 30%. Karena ini tidak oke, maka perintah Tuhan aku lakukan berapa persen. Ayat 14-15. Tetapi kata Samuel, kalau begitu apakah bunyi kambing domba yang sampai ke telingaku dan bunyi lembu-lembu yang kudengar itu? Jawab Saul, semuanya itu dibawa daripada orang Amalek, sebab rakyat menyelamatkan kambing domba dan lembu-lembu yang terbaik, mengatasnamakan rakyat lagi, dengan maksud untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Tuh kan, berusaha menyogok Tuhan, menjual nama Tuhan Allahmu, tetapi selebihnya telah kami tumpas. Menyalahgunakan arti korban. Amsal 21 ayat 3, Pengkhotbah 4 ayat 17 mengingatkan kita, sama seperti 1 Samuel 15 ayat 22. Sesungguhnya ketaatan itu lebih utama, lebih penting daripada korban-korban. Asik, saya nggak harus berkorban untuk Tuhan di gereja, saya nggak harus berkorban. Salah lagi. Maksudnya firman Tuhan ini apa, saudara-saudara? Kita harus berkorban, tapi dasarnya adalah ketaatan kepada firman Tuhan. Pengorbanan yang kita berikan untuk Tuhan, yang kita lakukan untuk Tuhan harus berdasar kebenaran firman Tuhan. Ada aturan-aturannya. Korban itu yang seperti apa? Korban itu yang bagaimana? Rumusnya yang seperti apa? Bukan semau kita sendiri, tapi harus didasarkan ada ketaatan. Jangan salah. Kalau ada ketaatan, maka korban kita menjadi benar. Tapi kalau kita korban sebanyak apapun, tapi dasarnya adalah salah, itu yang Tuhan tidak mau. Tapi kalau kita korban banyak, dasarnya adalah apapun benar sesuai firman Tuhan, itu yang Tuhan kehendaki. Ya, saudara-saudara, itu artinya ketaatan total. Puji Tuhan. Haleluya. Tuhan sangat baik buat kita, mengingatkan kita pada akhir zaman ini, di mana akhir zaman ini keadaan sekarang berusaha untuk menggerus ketaatan total kita kepada Tuhan, menggerus nilai-nilai rohani kita di hadapan Tuhan.
kesulitan-kesulitan zaman yang ada sekarang ini berusaha mengubur niat kita untuk taat 100% total kepada Tuhan. Jadi kita di dunia ini kita dipancing untuk meninggalkan Tuhan, untuk hitung-hitungan dengan Tuhan, untuk bermain-main dengan Tuhan. Padahal Kristus datang ke dunia untuk menebus kita total, tidak setengah-tengah, sampai dia mati di atas kayu salib. Ya, mengapa kita hitung-hitungan dengan Tuhan? Ya, ketaatan itu total. Puji Tuhan. Kita nggak mau menjadi terbengkelai kan, saudara-saudara. Kita tidak mau menjadi orang yang terlantar. Kita pribadi, keluarga kita. Kalau kita nggak mau jadi orang yang terlantar dibiarkan oleh Tuhan, maka jangan menolak firman Tuhan. Ayo kita rajut ketaatan total kita kepada Tuhan. Karena menolak firman Tuhan sama dengan menolak Tuhan. Ya, perhatikan saudara. Menolak firman Tuhan sama dengan menolak Tuhan. Kita baca 1 Samuel 15 ayat 23. Sebab pendurhakaan adalah sama seperti dosa bertenung, dan kedegilan adalah sama seperti menyembah berhala atau terafim. Ya, apa yang dilakukan Saul disamakan oleh Tuhan sebagai dosa bertenung, sebagai penyembahan berhala. Karena engkau telah menolak firman Tuhan, maka ia telah menolak engkau sebagai raja. Menolak firman Tuhan sama dengan menolak Tuhan. Mulutmu berkata, aku mengasihi engkau Tuhan. Nggak laku di hadapan Tuhan kalau perilaku kita jauh dari kebenaran firman Tuhan. Kita berdoa panjang-panjang, kata-katanya indah, itu pun tidak berlaku di hadapan Tuhan kalau perilaku kita hanya sebagai pembuat kejahatan dan tidak menuruti kehendak Allah. Ayat 26 dari 1 Samuel 15. Tetapi jawab Samuel kepada Saul, aku tidak akan kembali bersama-sama dengan engkau, sebab engkau telah menolak firman Tuhan. Sebab itu Tuhan telah menolak engkau. Jelas ya? Sebab itu Tuhan telah menolak engkau sebagai raja atas Israel. Ya, puji Tuhan. Ini pelajaran yang indah. Pelajaran yang indah. Bagaimana seharusnya kita taat 100% kepada Tuhan. Di dalam ayat yang ke-30 dari 1 Samuel 2, saya membawa kembali saudara kepada 1 Samuel 2, sebab itu demikianlah firman Tuhan Allah Israel, sesungguhnya aku telah berjanji, keluargamu dan kaummu akan hidup di hadapanku selamanya. Ini tentang Eli ya, Imam Eli. Tetapi sekarang demikianlah firman Tuhan, jauhkanlah hal itu daripadaku. Kenapa? Sebab Imam Eli nggak menghormati Tuhan. Sebab siapa yang menghormati aku akan kuhormati, tetapi siapa yang menghina aku akan dipandang rendah. Menolak firman Tuhan, menghina firman Tuhan sama dengan menolak, menghina Allah. Ayat penutup saudara dari Yeremia 6 ayat 19. Yeremia 6 ayat yang ke-19. Apa nasihat firman Tuhan bagi kita? Dengarlah hai bumi, sungguh ke atas bangsa ini aku akan mendatangkan malapetaka. Kenapa? Akibat dari rancangan-rancangan mereka, sebab mereka tidak memperhatikan perkataan-perkataanku. Penting memperhatikan perkataan Tuhan, firman Tuhan. Sebab mereka menolak pengajaranku. Ya saudara, bila kita menginginkan hal-hal yang baik, bukan yang sebaliknya, perhatikan perkataan firman Tuhan, pengajaran Tuhan. Jangan abaikan, jangan tabrak, jangan langgar. Maka kita semua diberkati Tuhan. Ketaatan kepada firman Tuhan itu
total. Tuhan memberkati kita sekalian. Kita mau taat, kita mau digembalakan. Sementara ku hidup di dunia, amin. Biar firman-Mu menuntun hamba di tengah-tengah kesukaran. Jangan ku sampai dibimbangkan. Kita katakan, bawalah kehidupanku untuk digembalakan. Jangan biarkan ku mengembara. Gairahkan kegiatanku di jalur perlombaan sampai kelak mencapai pahala. Oh Tuhan, oh Tuhan, berikan ku kasih-Mu yang tahan segala sesuatu, yang tahan segala sesuatu di dalam setiap pergumulan, di dalam setiap pergumulan. Haleluya. Ku perlu selalu dikuatkan. Bawalah kehidupanku untuk digembalakan. Jangan biarkan ku mengembara. Gairahkan kegiatanku di jalur perlombaan sampai kelak mencapai pahala. Sampai kelak mencapai pahala. Sampai kelak mencapai pahala. Amin, puji Tuhan. Sampai kami mencapai pahala itu Tuhan. Sampai kami menerima pahala itu Tuhan. Kami mau taat kepada Engkau. Kami mau taat melalui penggembalaan kami lewat firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Roh Kudus, kuatkan kami supaya kami taat digembalakan. Supaya kami taat kepada firman Tuhan. Kapanpun kami dengar firman Tuhan itu, berkat-Mu melimpah atas kami semua. Melimpah atas yang di rumah, melimpah atas yang sedang beraktivitas. Berkat-Mu juga melimpah atas yang sehat, juga melimpah atas yang dalam keadaan sakit. Semuanya Engkau pelihara kami. Di atas atau di bawah, Engkau pelihara kami. Sidang jemaat, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, sekarang kita akan berpisah. Kita akan pulang dengan membawa kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus. Kita akan melangkah karena kita akan membawa damai sejahtera daripada Allah di surga. Diikat terus di dalam persekutuan dengan Roh Kudus yang selalu menyertai kita mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus Kristus datang kembali. Amin.